Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani a'azanallahu wa iyyakum. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita membahas isim-isim marfu, mubtada, khobar, dan isim kana. Maka pembahasan kali ini adalah khobar inna. Khobar inna. Apa itu khobar inna? Khobar inna adalah khobar yang kemasukan inna. Khobar yang kemasukan inna. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas isimnya kana, sekarang khobarnya inna. Dalam artian dia itu pada asalnya juga jumlah ismiyah. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Ana datangkan contoh selalu Muhammadun qaimun gitu dengan harapan bahwasanya para pendengar itu bisa hafal gitu. Lama-kelamaan bisa hafal. Baik. Muhammadun qaimun. Ini adalah jumlah ismiyah. Ingat berarti inna ini masuk kepada jumlah ismiyah karena khobar inna itu adalah khobar yang dimasukkan ke inna atau kemasukan inna. Setelah kemasukan inna menjadi inna Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Nah, kalau ini sebagai mubtada, sedangkan ini qaimun sebagai khobar dari mubtada. Setelah kemasukan inna, maka kedudukan mereka menjadi berubah. Inna Muhammadan sebagai isimnya inna, qaimun sebagai khobar daripada inna. Khobar daripada inna. Taib. Itu dia khobar inna. Taib. Amalan inna, apa amalannya? Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ini berkebalikan dengan kana. Kalau kana itu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. InsyaAllah kalau seandainya kita paham tentang pembahasan isim kana, maka pembahasan kali ini tidak akan sulit. Intinya adalah menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Contoh yang lain di sini, innallaha ghafurun rahimun. Allah pada asalnya adalah jumlah ini berupa Allahu ghafurun rahimun. Allah sebagai mubtada, ghafurun ini sebagai khobar. Ingat amalan inna menasabkan isimnya. Allah mubtada itu menjadi isimnya. Isim menjadi isim inna sebagaimana pembahasan kana. Innallaha menjadi isimnya inna. Isimnya inna dia itu nasab, menasabkan. Siapa yang menasabkannya? Ya innanya. Inna yang membuat dia nasab. Ghafurun sebagai khobar. Khobar dari siapa? Bukan lagi khobar dari mubtada, melainkan khobar dari inna. Khobar dari inna. Maka kita katakan dalam i'rab nanti ghafurun misalnya gitu ya. Khobaru inna gitu. Khobaru inna dia adalah khobarnya inna, marfu'un dalam keadaan rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan alamat rafa'nya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad gitu. Sama kayak ini, inna Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun, maka qaimun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Baik. Ini amalan inna. Saudara inna. Siapa aja saudara inna? Saudara inna maksudnya adalah kalimat-kalimat yang memiliki amalan sama seperti amalannya inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sama seperti kana. Anna, ka'anna, lakinna, la'alla. Anna ini sama maknanya dengan inna. Inna itu artinya sungguh gitu ya, untuk penekanan, mentaukid. Ka'anna litashbih. Ka'anna itu untuk memiripkan. Ka'annaka asadun gitu. Untuk memiripkan. Lakinna lil istidrak bahasa Arabnya itu, lakinna itu akan tetapi gitu, bermakna akan tetapi. La'alla ini litaraji, untuk berharap. La'alla. Baik. Contohnya kita lihat satu persatu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di sini ada kalimat anna. Allah sebagai apa? Allah sebagai isimnya anna. Syadidu al-iqabi. Syadidu dia sebagai khobar dalam keadaan rafa. Nah,
khobarnya dari anna, maka kita katakan syadidu khobaru anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Ka'anna, seperti. Ahakaza arsyuk, seperti inikah arshuka, singgasanamu? Qalat, dia mengatakan, qalat ini menunjukkan wanita. Siapa itu? Balkis. Ratu Balkis tatkala didatangkan oleh Nabi Sulaiman kerajaannya di hadapannya gitu. Ka'annahu hu gitu. Ka'annahu hu. Ya kayaknya dia, kayaknya itu gitu. Kayaknya itu. Maka hu di sini sebagai khabar dari anna. Lakinna walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Lakinna Allah zu. Kalimat zu ini kita pernah ambil di Asmaul Khamsah, salah satu dari Asmaul Khamsah. Walakinna Allah zu fadlin 'alal 'alamin. Allah mansub karena dia sebagai isim inna. Zu dia dalam keadaan rofa. Ingat rofanya Asmaul Khamsah itu dengan waw. Tanda rofanya itu dengan waw gitu. Silakan lihat lagi di tanda-tanda rofa. Zu fadlin 'alal 'alamin. Maka zu kita katakan zu khabaru lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia di antara isim-isim yang 5. La'allakum najihuna. Mana menjadi khabarnya? Najihuna. Kalimat najihuna. Najihuna ismu la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'u muzakkar salim. Nih, wawnya yang ini karena dia jamak muzakkar salim. Ingat domirnya itu kum gitu. Baik. Nah, macam-macamnya. Maksudnya apa? Khabar inna ini bisa berupa apa aja. Pertama bisa berupa isim mu'rab. Nah, contoh tadi qaimun, ghafurun, syadidu gitu. Kemudian zu juga termasuk isim-isim yang mu'rab. Yang kedua isim mabni. Contohnya ini ka'annahu yang ada di sini. Contoh dari sini tadi ka'annahu huwa. Huwa ini adalah domir dan domir itu isim mabni. Tatkala dia menjadi isim mabni, maka cara mengi'rabnya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin bagi yang ingat, dia adalah menyebutkan dulu siapa dia. Kalau seandainya dia domir, maka kita kan tidak domir. Huwa domirun gitu. Huwa domirun, kemudian fi mahalli rafa, nasab atau majrur. Ternyata di sini sebagai khabar berarti rafa. Fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabaru ka'anna. Jadi huwa di sini dhamirun munfasilun gitu. Kalau mau pengen ditambah munfasil maka enggak apa. Munfasil itu artinya terpisah. Huwa kalau buat gampang ya kita buang aja. Huwa dhamirun fi mahalli raf'in khabaru ka'anna. Itu aja sudah cukup. Baik. Inilah pembahasan kita kali ini tentang isim-isim yang rafa yang keempat. Dia adalah khabar inna. Ingat, ini dia contohnya. Dan dia dalam keadaan rafa. Kenapa dia rafa? Karena dia sebagai khabar inna. Baik. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.